karantina kita 5 hari mengunjungi banyak tempat. Pertama kita foto shoot dulu, habis itu kita ada video shoot kita ada di Bukit Merese, Pantai Mandalika, dan kita juga menghadiri berbagai tempat termasuk sirkuit Mandalika, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam karantina. Karantina Menhan Internasional Indonesia, kita banyak mengikuti audisi, jadi ada audisi provinsi dan audisi nasional. Setelah dapat 15 peserta, kita saring lagi jadi 10. Setelah itu kita akan dengan di Lombok, harusnya ada 10 finalis yang datang, tersisa jadi 8. 2 tidak bisa ikut hadir karena ada COVID dan sakit. Halo. Setelah itu kita ada 8 finalis, ada dari Aceh, Badai Kurniawan, ada dari Sumatera Selatan, Hendri Agus Saputra, DKI Jakarta, Chandra Saputra, Yogyakarta Unggul Prato, Kalimantan Selatan, Arik Edison, Jogi Hendri Nurti dari Jawa Tengah. Sudah. Leonardo Nicolini dari Nusa Tenggara Timur dan Adrian dari Nusa Tenggara Barat. Sudah. Sudah Bu. Sudah Bunda, sudah. Oke, baik. Selamat sore semuanya, salam sehat. Izin, mohon maaf Bunda tidak bisa ada di situ karena masih di Jakarta. Tapi yang pertama saya mengucapkan selamat kepada kita punya Deo yang telah meraih, bukan mewakili NTT, ajang Menhan Indonesia dan akan mewakili ke internasional, juara Indonesia. Selamat. Terima kasih juga tim yang sangat kompak, seluruh foto, video dan lainnya. Dan juga saya berharap bahwa melalui ajang-ajang ini bukan hanya putri tetapi putra kita bisa membanggakan Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi teman-teman wartawan, seperti biasa Bunda nggak usah ngomong banyak, kalian tahu cara nulis ya kan, pasti luar biasa lah kalau kalian Indonesia. Terima kasih Neri hadir di Dekranasda. Izin mohon maaf saya jumpa persnya tidak bisa ada karena tolong tulis yang terbaik untuk mengangkat dan bisa melalui ajang-ajang ini untuk bisa memotivasi anak-anak kita di Nusa Tenggara Timur. Dan tugasnya saya sebagai ketua Dekranasda akan berusaha untuk membuka jaringan-jaringan panggung-panggung untuk memberi kesempatan kepada kita punya anak-anak. Saya rasa dari saya itu, sisanya saya minta Menhannya sendiri dengan Kakak James dengan perwakilan dari Dekranasda silakan lanjutkan dan jumpa pers ini. Ya, terima kasih Kak Eras. Salam hormat kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Menhan Internasional Indonesia adalah ajang pemilihan model pariwisata dan UMKM. Jadi Menhan Internasional itu berdiri sejak tahun 1993. Menhan itu adalah ajang marketing tertua di Indonesia, di dunia. Kalau kita tahu ada Miss Universe sama Miss World, nah tertuanya adalah Menhan Internasional. Ajang ini diadakan di Singapura dengan ketuanya Alex Liao dan satu lagi Roscoe Dixon dari Australia. Nah, semenjak 2020 itu pemegangnya adalah Roscoe Dixon. Indonesia berpartisipasi sejak tahun 1994 dan tahun ini Indonesia diwakili Deodatus Ekonomi dari Nusa Tenggara Timur. Untuk male pageant terbesar di dunia ini, kita harus berbangga juga karena pertama kali NTT menang di ajang male pageant ini, dan tahun ini akan diadakan tanggal 8 sampai 17 Oktober 2022. Tapi kita belum tahu negara mana yang akan diadakan, masih tentatif, dan kita berharap juga
7 bulan setelah dia kepilih dari bulan Oktober, Maret ya, menuju bulan Oktober, pasti banyak persiapan yang akan dilakukan, dari public speaking, membentuk badan lagi, dan nanti memilih outfit, national costume. Kita berharap tahun ini national costume-nya temanya komodo ya. Komodo mengangkat culture dan budaya dari Nusa Tenggara Timur, dan kita juga bisa kerjasama sama Ibu Juli mempromosikan NTT entah dari videonya dan yang lain-lainnya. Jadi banyak banget kesempatan yang bisa kita ekspor di NTT untuk dibawa ke internasional. Tapi kita berharap juga teman-teman media bisa bantu mensupport Menhan Internasional Indonesia ini dari segala persiapan, dari segala publicity. Tapi kita pengennya yang terbaik gitu ya. Nah, untuk tahun ini juga di Menhan, selain terpilih Menhan NTT ini untuk internasional, di Menhan Internasional Indonesia juga kita ada membawahi namanya banyak macam ajang. Selain Menhan ada icing, lomba nyanyi. Kalau kita tahu yang namanya Tommy Bolly yang sekarang second chance di X Factor, dia juga dari NTT kan. Nah, dia itu menang juga icing di bawah naungan Menhan Internasional Indonesia. Itu tahun berapa? Kayaknya 2018 ya, 2018. Nah, dia juga mempromosikan Indonesia di internasional. Jadi kalau dilihat dari naungan Menhan Internasional ini banyak banget wakil-wakil dari NTT yang kita promosikan ke internasional. Nah, untuk tahun ini kita akan kirim Vero dengan segala penampilan sekarang, tapi kita berharap next 7 bulan ke depan mau ke internasional bulan Oktober, kita pengen kerjasama sama teman-teman media, Dekrenas, Ibu Juli, Pemda setempat juga bisa membantu Deo, tapi kita dari pusat juga bantu. Yang perlu kita ingat sekali adalah tahun ini tahun pertama NTT di internasional untuk mereka terbesar, kita berharap prestasi terbaik. Jadi kita butuh support kalian semua. Terima kasih. Oke, mau menambahkan? Baik, selamat sore. Saya mau tambahkan sedikit. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya James Radar. Saya Menhan sebelumnya 2019. Saya mengikuti kompetisi Menhan di 2019 Desember di Nongsa Point Batam, yang bertempat di Nongsa Point ya. Grand finalnya kami waktu itu sekitar 15 orang, dan saya berhasil merebutkan sebuah lisensi yang membawa nama Indonesia nanti di ajang internasional di Myanmar, Mr. Tourism and Culture Universe Indonesia. Dan saya juga berhasil merebut penghargaan di malam grand final sebagai the best formal costume dan juga sebagai Mister Persahabatan di masa karantina. Saya mau tambah sedikit di Menhan yang tahun ini, Deo itu dia kemarin audisinya di Jakarta ya. Tahun lalu di Jakarta, dan kami sebagai juri audisinya di Jakarta sekitar bulan Maret atau April ya. Nah, iya baik. Jadi Deo adalah salah satu anak NTT yang stay-nya di Jakarta, karena dia juga bekerja di Jakarta, sehingga dia lah yang terpilih sebagai perwakilan Nusa Tenggara Timur karena persyaratan dari karakter yang kita lihat, terus tinggi talent yang ditunjukkan kepada kami, semua memenuhi persyaratan. Terima kasih. Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Deodatus Nikanorinci. Saya berasal dari Manggarai. Tahun ini saya mewakili Nusa Tenggara Timur. Saya terpilih untuk mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang Menhan Internasional Indonesia, yaitu kemarin diadakan di Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Maaf. Dari rangkaian acara kemarin, saya terpilih menjadi the winner Menhan Internasional untuk mewakili Indonesia di ajang internasional nanti. Saat ini saya bekerja sebagai financial consultant di Jakarta, dan tentunya saya sangat bangga bisa mewakili NTT dan menang di ajang nasional dan dipercayakan untuk
menuju internasional nanti yang akan diadakan di bulan Oktober. Terima kasih. Boleh ditambahin. Jadi kemarin kita sudah umumkan hadiah yang diterima Deo, iPhone 2 ya. Dan selain itu Deo juga akan diberangkatkan ke Singapura untuk menghadiri pemilihan Miss Grand Singapura, tapi kita belum tahu bulannya kapan. Jadi Miss Grand Singapura ini di bawah naungan Menhan Internasional Indonesia Dr. Muhammad Iqbal. Nanti Deo akan menjadi juri di sana dan juga dia akan menghadiri Miss Grand Internasional yang akan diadakan di Bali di bulan Oktober. Jadi banyak banget agenda kegiatan dia. Selain itu, selain berangkat untuk menghadiri Dewan Juri, dia juga akan kita bantu dari segala persiapan dari kayak bahasa Inggris, yang lain-lain, public speaking. Tapi kita juga tetap semua itu minta support dari Ibu Julia, gimana tindak lanjutnya gitu. Dan banyak agenda yang kita planning ke depan. Intinya adalah untuk tahun ini yang paling siap berangkat memang Deo. Kenapa kita pilih Deo? Karantina, mungkin banyak media yang nanya gimana sih cara penilaian di Menhan Internasional, apakah dari public speaking, apakah body atau yang lain. Enggak, kita penilaian ketika dia jadi finalis dan kita masukkan ke grup finalis, dari situ sudah kita pantau penilaiannya. Jadi penilaian 80% selama karantina, 20% di malam final. Jadi kalau dia selimpet atau tidak bisa menjawab dengan bagus atau apapun, sebenarnya itu 20%, 80% selama di karantina. Dari dia attitude, dia kooperatif sama siapapun, itu kita pantau. Jadi kita memilih pemenang yang memang siap dari segi body, dari segi attitude, dan dari segi apapun. Jadi kalau orang menilai pemilihan itu seperti apa? Jadi pemilihan itu pemilihan yang benar-benar kita nilai secara objektif, tidak ada rekayasa, settingan atau apapun, karena kita benar-benar menilai anak ini memang kooperatif dari awal. Waktu dia udah kepilih, saya bawa dia menghadiri press conference Sophia Rogan Miss Grand Indonesia. Dia kooperatif, tetap Mas aku ikut gitu, walaupun dia kendala kerjaan. Kita ajak juga waktu itu menghadiri EFC Indonesia Fashion Chamber Anniversary, dia tetap ikut. Dari situ kita tetap pantau apakah dia tetap ikut dan menghadiri acara. Nah, pelan-pelan kita sudah lihat, oh anak ini mau. Habis itu kita nilai lagi selama dia karantina. Karantina 5 hari dari tanggal 8 sampai 13 Maret di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dia tetap ikut, padahal kita banyak agenda kunjungan sana sini, naik bukit Everest yang kecapean gitu. Tapi tetap semangat. Walaupun banyak ada peserta saingan dari Jawa Tengah, Yogi, dari Kalimantan, Arif, tapi tetap kita pantau dan interview juga dia nyaman. Akhirnya keputusan dari Dr. Muhammad Iqbal tahun ini Menhan Internasional Indonesia 2022 jatuh ke NTT. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi sekitar tahun lalu 2021 kami diterbangkan ke Labuan Bajo untuk membuat video untuk sesuai permintaan dari lisensi Menhan tersebut, ya, video advokasi. Saya sebagai official photographer dan mentor juga dari Menhan sebelumnya, dan Reza teman saya sebagai videografinya, kami membuat berbagai jenis video budaya dan pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Dan video tersebut dan foto-foto tersebut dilihat oleh Ivan Gunawan. Jadi dia 2 minggu sebelum ke ajang Menhan ya, dipanggil oleh Ivan Gunawan untuk tampil di Fashion Week-nya tahun beberapa minggu yang kemarin. Baik. Jadi sebelum saya mengikuti Menhan Internasional Indonesia, saya diajak salah satu desainer ternama Indonesia yaitu Ivan Gunawan untuk mengikuti fashion show di Bandung yang diadakan di Bandung waktu itu dengan berbagai kredit. Tentunya waktu itu saya sempatkan waktu untuk mengikutinya, dan
Saya sangat bersyukur banget sebenarnya di situ karena merupakan salah satunya anak freelance modeling untuk ikut dalam eventnya dia gitu. Sementara dari maksudnya event itu merupakan kayak suatu hal yang luar biasa banget sebenarnya karena yang lain itu merupakan model-model profesional semuanya. Itu saya bangga, saya dipilih untuk mengikuti event dari Ivan Gunawan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit juga ya. Jadi pemenang Menhan Internasional Indonesia 2022 ini kita juga di malam final pas lagi top 5 itu kita memakai busana Mbak Indah Dari. Mbak Indah Dari ini desainer Indonesia yang tahun lalu di bulan September dia fashion show di New York City Live Fashion Week. Nah tahun ini dia juga akan berangkat ke New York City Live Fashion Week, tapi saya belum tahu bulan apa. Kita kemungkinan akan bekerja sama lagi sama Mbak Indah dan pemenang Menhan ini akan dibawa ke New York City Live Fashion Week. Tapi sepertinya juga kita harus kerja sama Ibu Juli, sama Pemda, sama Ibu Dekranasda bagaimana solusinya. Jadi nanti selain jadi juri di Singapura, dia juga akan runway di New York City Live Fashion Week. Mungkin Mama Paulina mau tambah sedikit. Baik, terima kasih. Tadi kan Bunda sudah buka, sudah mengawali. Jadi kita dari pengurus Dekranasda merasa bangga terhadap prestasi Donatus Enrici. Ya, artinya menjadi salah satu kaum milenial yang mewakili para generasi muda yang lain di ajang internasional nantinya ya, mewakili. Jadi harapan kita di pundak, biasanya panggil apa? Geo. Di pundaknya Geo untuk mempromosikan lebih lagi dan lebih lagi kekayaan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur kepada dunia. Artinya mungkin dengan tenunan, kekayaan alam, pariwisata dan sebagainya. Seperti itu. Harapan kita lebih lancar, jadi lancar di ajang internasional lagi, di internasional yang tempatnya belum ditentukan negara mana gitu ya. Jadi rencananya Oktober 2022 ya. Kita berdoa semoga menjadi yang terbaik untuk NTT, untuk Indonesia khususnya NTT di ajang internasional. Seperti itu. Kami sangat mendukung. Terima kasih. Mungkin kita akan buka sesi tanya jawab. Kalau ada teman-teman media yang mau bertanya silakan dan saya sebutkan nama dari media mana. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Lawrence dari selapanindonesia.com. Yang pertama, apresiasi untuk Prodeo atas prestasi yang diterima, membanggakan sekali untuk NTT dan mewakili Indonesia. Yang berikut saya ingin bertanya ke Prodeo. Kira seperti apa obsesi Dewo tentang pariwisata dan kebudayaan di NTT yang bakal dibawa ke ajang internasional pemilihan Menhan, obsesinya, dan ya bisa dijelaskan kira-kira apa yang ada di NTT ini yang mau dibawa ke sana untuk dipromosikan. Yang berikut yang dia rasakan sendiri seperti apa peran Dekranasda di bawah pimpinan Bunda Juli Leskodat ini terhadap prestasi yang digapai hari ini.
Demikian dari saya, terima kasih, semoga sukses ya. Apa Indonesia Selatan? Apa Indonesia Selatan? Selamat Selatan Indonesia. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Di sini kemarin saya mewakili Nusa Tenggara Timur tentu dengan sangat bangga karena di sini kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa tentunya. Pariwisata yang begitu elok dan berbagai suku budaya yang kita berbeda-beda dan sangat kaya akan budaya ya, mungkin unik yang perlu kita eksplor untuk dibawakan ke mancanegara nanti gitu. Terus untuk peran Bu Juli terhadap saya, supportnya sungguh luar biasa. Jujur, saya tidak bisa membalasnya. Luar biasa Bu Juli. Dekranasda Nusa Tenggara Timur luar biasa. Karena waktu itu saya juga ada kendala untuk membuat video profile bersama Kak James di Labuan Bajo. Tapi dengan adanya Kak James juga sebagai mentor, dia membuka jalan, dia menghadap Bu Juli untuk membuka jalan supaya semuanya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Silakan, ada yang mau nanya lagi? Saya Iman dari juga reporter cover radio serius dari media online global.id. Kami mau tanyakan untuk Ibu Umi. Kita punya percaya orang-orang muda yang kalau mau dibilang tidak dapat kita lakukan di NTT. Populasi komunitas orang muda begitu besar dengan beragam talent. Seberapa besar kuat 1 atau 2 tahun depan memberikan peluang lagi kepada seperti teman ini sudah teman-teman lain, karena bukan baru pernah terjadi, tapi beberapa waktu lalu kita punya sejumlah prestasi dari kaum muda ini. Karena itu seberapa besar, seberapa kuat itu, termasuk salah satu di antaranya intervensi finansial anggaran pemerintah daerah, bukan saja di provinsi seperti yang Ibu Juli buat. Apakah itu terjadi di Dekranasda Kabupaten Bogor? Saya berharap itu harus ada. Jangan sampai sinergi ini kemudian putus cuma Ibu Juli. Kita berharap bahwa teman-teman di Dekranasda daerah harus berperan lebih optimal, lebih maksimal lagi, mengeksplor sehingga di provinsi dengan sendirinya semuanya terupdate, begitu terus menjadi kekuatan potensi bangsa. Terima kasih. Jadi baik, saya Ibu Polina, bukan Ibu Umi. Jadi kita ini sangat bangga dan sebenarnya sangat berterima kasih di bawah kepemimpinannya Ibu Julia Leskodat untuk mendukung, terutama Dekranasda, di bawah Dekranasda ini mendukung para kaum milenial yang maju ke ajang nasional dan internasional. Itu sudah sekian lama dilakukan oleh beliau. Terakhir Misten ke Dubai, dia mendapatkan kalau tidak salah runner up 5. Mistinager atas nama Putri Agnesia, itu dia runner up 5. Ya, artinya beliau mendukung si putri ini dengan full untuk ke Dubai, pembiayaan. Ya, kita berharap juga sebenarnya Dekranasda di kabupaten juga sama, sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Bunda Juli. Tapi Bunda Juli juga ada ke kabupaten dengan
ada pemilihan-pemilihan yang dilakukan oleh Bunda sendiri, dan itu didukung di sport seperti kayak kemarin award apa bumi Miss Art itu seperti itu. Jadi seperti itulah Bunda mendukung semua yang kita tidak pernah pikirkan, tapi beliau pikirkan untuk diangkat, karena kita punya generasi muda ini sangat banyak potensi, cuman kita tidak disentuh saja. Kalau semakin banyak yang menyentuh, berarti kita punya pemuda-pemuda yang milenial yang ingin menunjukkan bahwa inilah kita NTT, dengan kita pun mampu bersaing dengan provinsi-provinsi yang lain, seperti itu. Jadi kita sangat berterima kasih, seperti anak Dewa bilang, dia sangat berterima kasih dengan Bunda karena supportnya sungguh luar biasa, dan kita harapkan ini berlanjut terus seperti itu dan tidak putus di sekarang ini, tapi untuk tahun-tahun yang akan datang juga Dekranasda selalu mendukung generasi kita untuk maju ke ajang nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi di bawah Menhan itu ada berbagai macam distinksi yang dipegang, sekitar berapa ya, 40-an ya? 40 lebih ya. Nah di NTT saya sendiri, terus Theo, sama satu lagi namanya Roland Lai, dia adalah seorang polisi, adalah pemenang World Fitness Supermodel ya, yang akan mewakili Indonesia di ajang World Fitness Supermodel di Thailand, yang rencananya memang harus tahun lalu, cuma karena masalah corona, dan sebenarnya Maret ini kita harus jalan ke Thailand, cuman karena Omicron juga, jadi akan ditunda sekitar bulan Juli nanti. Kami berangkat ke Thailand untuk grand final ajang tersebut. Roland Lai terpilih di tahun 2021 ya, 2021 dengan 17 kontestan dari berbagai provinsi, dan mereka tidak secara offline untuk tampil tapi online, dan itu vote. Jadi NTT mempunyai vote tertinggi karena mereka melihat dari banyak orang yang vote, melihat dari karakternya Roland, terus juga the best body yang ditampilkan dalam sebuah gambar dan video yang kita buat seperti itu. Jadi Roland tidak bisa hadir karena dia bertugas di Malaka. Jadi saya mewakili Mr. Roland untuk menjelaskan ajangnya tersebut untuk nanti dia mewakili Indonesia di Thailand tahun ini. Terima kasih. Silakan, ada yang mau nanya? Pas. Oke, dari mana? Baik, terima kasih atas kembali. Mungkin suara saya cukup keras untuk dengar. Saya Kosmas dari koran timor.com. Tadi satu pengalaman menarik bahwa Menhan dia bertemu dengan artis sekaligus desainer terkenal Indonesia, Iwan Gunawan. Mungkin pertanyaan saya ke Deo, apakah dia melihat ada prospek untuk kerjasama dengan kita dalam hal ini untuk mempromosikan kekayaan alam Indonesia, termasuk wisata, budaya dan lain segala macam. Kemudian dari sana saya bertanya juga, apakah ada komentar kesan dari Ivan sendiri tentang NTT itu seperti apa? Mungkin diceritakan supaya kita mendengar juga ya, menambah kita punya kebanggaan tentang NTT. Terima kasih. Boleh saya mewakili ya? Ya. Kalau yang pertama soal Ivan Gunawan, jadi Deo itu waktu itu menghadiri press conference Sophia Rogan ke Miss Grand Internasional. Nah, namanya kita ajang pemilihan, baik female pageant, beauty pageant, kita semua saling support, saling dukung. Apalagi setiap wakil-wakil Indonesia ke internasional, mau ajang apapun itu, kita selalu menghadiri untuk press conference. Karena yang kita bawa bukan lagi provinsi, bukan lagi nama daerah, tapi yang kita bawa adalah selempang Indonesia.